Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaliza Putri dengan NIM 24053072. Baik, di sini saya akan membahas tentang evolusi teori manajemen. Manajemen telah berkembang dari pendekatan klasik hingga pendekatan kontemporer yang lebih berfokus pada dinamika manusia dan sistem yang kompleks. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana teori ini berevolusi. Oke, teori manajemen klasik. Efisiensi melalui struktur. Pada tahap awal, teori manajemen klasik sangat menekankan efisiensi kerja melalui standarisasi dan spesialisasi tugas. Salah satu tokoh kunci adalah Frederick Taylor dengan prinsip manajemen ilmiahnya. Dia mengembangkan metode untuk menganalisis tugas, memilih karyawan yang tepat, serta menerapkan pelatihan dan pengawasan ketat untuk meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya teori organisasi klasik membangun hierarki yang efektif. Teori organisasi klasik menekankan pentingnya struktur dalam organisasi. Organisasi dengan hierarki yang jelas dapat memastikan alur kerja yang lebih teratur. Henry Fayol, salah satu tokoh utama, memperkenalkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selain itu, prinsip utama seperti kesatuan komando dan rentang kendali optimal juga berperan penting dalam manajemen. Baik, selanjutnya. Pendekatan hubungan manusiawi, peran penting karyawan. Nah, seiring berjalannya waktu, teori manajemen mulai mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Salah satu penelitian terkenal adalah eksperimen Hawthorne oleh Elton Mayo yang menunjukkan bahwa perhatian dan motivasi karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan menjadi aspek yang penting dalam manajemen. Oke, selanjutnya aliran manajemen kuantitatif, pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, muncul pendekatan kuantitatif yang menggunakan model matematika, statistik, dan simulasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Riset operasi menjadi alat penting dalam mengoptimalkan proses bisnis. Misalnya, dalam manajemen inventaris, penjadwalan, analisis risiko, dan peramalan. Dengan pendekatan ini, manajemen menjadi lebih terukur dan berbasis data. Oke, selanjutnya. Aliran manajemen sistem, organisasi sebagai sistem yang kompleks. Organisasi bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Ini yang disebut sebagai sistem terbuka. Dalam pendekatan ini, setiap bagian dalam organisasi saling mempengaruhi satu sama lain, yang disebut dengan interdependensi. Selain itu, konsep holisme menyatakan bahwa keseluruhan organisasi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan memahami ini, manajer dapat melihat organisasi secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, perilaku organisasi. Memahami dinamika manusia dalam organisasi. Manajemen juga harus memahami
perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Faktor seperti kepribadian, motivasi, dan persepsi mempengaruhi bagaimana individu itu bekerja. Sementara itu, dinamika kelompok, komunikasi, dan kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan tim. Dan tidak hanya itu, budaya organisasi dan perubahan organisasi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh manajer. Oke, lanjut. Selanjutnya, ringkasan dan implikasi. Menghadapi tantangan manajemen modern. Sebagai kesimpulan, teori manajemen telah berkembang dan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Untuk menghadapi tantangan modern, perusahaan perlu menggabungkan teori-teori ini secara komprehensif. Selain itu, strategi manajemen harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Dan yang paling penting, fokus pada manusia tetap menjadi kunci dalam mencapai kinerja optimal dalam organisasi. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.